Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini masih menjelaskan tentang taudih wal bayan di syajaratil iman, penjelasan dan keterangan tentang pohon iman, sampai kepada bagaimana upaya kita untuk selalu menambah iman. Di antaranya adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau bahwa wahya manzilatul qaumil kubra. Orang selalu berzikir atau berzikir itu merupakan kondisi kaum yang besar. Jadi umat yang besar, kaum yang besar itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita terangkan sampai kepada perkataan beliau ini. Zikir itu dengan 3 cara, atau kalau zikir selalu ingat, itu yang diingat itu adalah 3. Yang pertama adalah ingat tentang nama-nama Allah Al-Husna, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Yang kedua, ingat dengan karunia Allah yang Allah karuniakan pada kita. Yang keempat adalah yang ketiga, ingat dengan hukum-hukum Allah. Sehingga ketika kita menjalankan hukum Allah, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu disebut zikir. Kenapa kita meninggalkan perbuatan yang dilarang? Itu karena dalam rangka zikir kepada Allah. Kata beliau di sini, wa ala kulli jarihatin, pada setiap anggota badan, minal jawari, dari anggota badan, ubudiyatun, mempunyai ubudiyah. Ubudiyah artinya penghambaan. Mu'aqqatatun, yang sudah ditentukan waktunya masing-masing anggota badan. Wa dzikru, sementara zikir, ubudiyatul qalbi, zikir merupakan ibadahnya hati. Wal lisani, dan ibadah lisan. Wa hiya ghairu muaqqatatin, untuk ibadah untuk zikir ini yang merupakan ubudiyah hati dan lisan. Ubudiyah hati dan lisan itu maksudnya nyatu. Lisan dan hati. Gak bisa. Itu kok cuma layarnya ya.
Enggak mau. Saya teruskan bahwa zikir itu merupakan ubudiyah qalbu wal lisan. Maksudnya di satu, bareng. Wahia, dan ini ghair muaqqatatin, tidak dibatasi oleh waktu. Untuk zikir hati dan lisan jadi satu, bareng. Itu tidak dibatasi oleh waktu. Balhum ma'muruna bidzikri ma'budihim. Bahkan hati dan lisan ini diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk selalu zikir kepada ma'budnya. Dan ini memang baik buruknya manusia ini tergantung dari dua ini, hati dan lisan. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam badan itu ada segumpal daging kecil gitu. Mungkin sebesar kelereng atau apa, karena mudghah itu suatu yang bisa ditelan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau bagus, segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Kalau jelek, akan jelek seluruh badannya. Ini tentang pengaruh hati kepada seluruh badan. Kalau lisan, dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap pagi lisan itu mengingatkan pada seluruh anggota badan. Apa kebalik ya? Seluruh anggota badan mengingatkan lisannya. Hati-hati kalian dari Allah Azza wa Jalla. Kami tergantung pada kamu. Kamu baik, kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Anggota badan setiap pagi mengingatkan lisannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kata para ulama, al-insan bi'asgharaini. Nilai manusia itu tergantung dua anggota badan yang kecil ini. Apa itu? Lisan dan hati. Makanya di sini Allah perintahkan agar lisan dan hati itu selalu kondisi zikrullah. Karena itu puncak tertingginya manusia. Itu surganya manusia. Di dunia, di alam barzah, di mahsyar, maupun akhirnya nanti. Itu kondisi selalu zikrullah. Innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman itu tenangnya hati mereka dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka hati dan lisan ma'murun bidzikri ma'budihim. Manusia, hati dan lisan diperintah untuk selalu mengingat sesembahannya, mengingat Allah. Wa mahbubihim, dan mengingat mahbubnya. Mahbub artinya yang dicintai. Untuk mengingat yang dicintai ini pun tidak mudah. Ini merupakan perjuangan dari pendalaman, pengkajian, pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang paling cinta kepada Allah? Orang yang paling mengenal Allah. Siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah? Adalah orang yang paling mengenal Allah. Siapa orang yang paling bersemangat ibadah kepada Allah? Adalah orang yang paling mengenal Allah. Sehingga tidak ada pelajaran terpenting di dunia ini selain mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah sangat-sangat cukup, tidak perlu menoleh kepada filsafat, kepada ilmu kalam. Ilmu kalam dan filsafat
hanya mengajarkan banyak bicara tanpa isi. Sehingga kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi orang yang belajar filsafat, ilmu kalam, mereka dipukul dengan telapak kurma, dibawa keliling kampung. Kata beliau, mereka ini hati dan lisan diperintah untuk selalu berzikir, mengingat Allah dan mengingat yang dicintai fi kulli halin, dalam setiap keadaannya. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Dan kondisi manusia kan ini, berdiri, duduk, berbaring. Itu harus selalu diperintah untuk selalu berzikir. Surat apa itu? Al-Imran ya, 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Fakama annal jannata qiya'un, sebagaimana bahwa surga itu merupakan ladang. Wa huwa ghirasuha, maka zikrullah itu tanamannya. Namanya ladang yang mesti ditanami. Apa tanamannya? Zikrullah. Hanya saja tanaman itu, ini ada bagian pertanian ini. Tanaman itu tergantung dari pengolahan tanah juga. Tidak bisa orang itu nanam padi, di situ rumput masih banyak rumputnya, kemudian ditanami padi atau jagung. Maka rumput-rumput atau disebut gulma itu akan menghambat dan mengganggu perkembangan dari tanaman aslinya, yaitu padi maupun jagung. Demikian juga iman, ketika seorang menanam benih iman berupa pemahaman Al-Quran dan Sunnah di hatinya, itu tidak akan tumbuh baik, tidak akan tumbuh dengan subur kalau belum dibersihkan dulu ladangnya, yaitu hati. Bagaimana membersihkannya? Dengan apa? Obat, istighfar, meninggalkan maksiat. Sama dengan berladang, dibersihkan dulu rumput-rumputnya, diolah tanahnya, betul-betul dipersiapkan tanahnya, dibajak, dicangkul, sampai betul-betul bersih, baru ditanam tanamannya. Begitu tumbuh rumput yang akan menyertainya, segera dicabut. Nah, itu juga kaidah bertani. Ini sama dengan kaidah ketika kita menanam benih iman di dalam hati kita. Kalau tidak, rumputnya dibiarkan maksiat terus jalan, nah, maka itu seperti gulma, akan menghambat perkembangan tanamannya. Mungkin tumbuhnya lama, perkembangannya lama. Mungkin buahnya juga kecil, sedikit, hasilnya sedikit. Karena memang tidak begitu cara bertanam, cara bertani. Fakadzalika al-qulubu, demikian juga hati. Burun wa khurabun, bisa kosong dan jelek. Wa huwa ammaratuha, maka zikrullah itu yang akan selalu menjadikan hati itu makmur. Hati itu tenang, bahagia. Wa asasuha, dan merupakan dasarnya, sehingga orangnya kondisi tenang. Wa huwa jilaul qulub. Zikrullah itu merupakan jilaul qulub, penerang hati. Nanti kalau hatinya terang, bercahaya, itu nampak membias ke seluruh badannya, wajahnya, hilang keresahan, kesedihan. Wasiqaluha, siqal itu halus, bahasa kita mengkilat. Nah, hatinya mengkilat.
Wa dawa'uha, dan sekaligus zikrullah itu menjadi dawa. Apa dawa? Obat. Jadi zikrullah sekaligus menjadi, kalau tanaman tadi itu pestisidanya. Idza ghasyiha itilaluha, kalau ketika penyakit-penyakitnya, hama-hamanya itu muncul. Jadi semacam apa namanya, kalau bayi itu di imunisasi, diberi pertahanan tubuh. Nah, demikian juga hati, pertahanannya adalah zikrullah. Wa kullama izdada dzakiru, maka setiap bertambah zakirnya, zakir itu isim fa'ilnya, fi dzikrihi istighraqan. Jadi semakin bertambah, bagaimana menambah zikir? Rajin taklim, selalu menambah iman, menambah imannya, baca Al-Quran. Di dalam hadis ketika Rasulullah mengajarkan doa bagi orang yang selalu mengalami humum, keresahan jiwa, maka obatnya, cara penyembuhannya adalah dengan doa. Kata Rasulullah SAW, dengan berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al Al-Quran rabi'a qalbi. Apa artinya? Ya Allah, jadikan Al-Quran itu Rabi itu yang menjadikan bersemi. Jadikan Al-Quran itu Rabi'a qalbi wajala usadri, penerang hatiku, wadhihabu hammi wa husni, dan yang menghilangkan kesedihan dan keresahanku. Itu ketika berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu penyemi hatiku. Jadi setelah dibersihkan ladangnya, hatinya dari dosa dan maksiat, baru ditanam benih. Nah, setelah ditaruh benihnya, kalau petani kan pulang berharap, memohon hanya kepada Allah agar ditumbuhkan dengan tumbuh yang baik. Demikian juga dalam menanam iman di hatinya, dia berdoa, Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qalbi, penyemi hatiku. Lah bagaimana supaya bersemi kalau orang itu jauh dari Al-Quran? Mau bersemi bagaimana? Mau Al-Qurannya enggak dibuka, baca enggak, apalagi memahaminya. Sementara di ayatnya Allah katakan dalam surat Al-Anfal, Allah wa idza tuliyat ayatuhu, ketika dibacakan ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Artinya tidak bisa tanaman itu bersemi, dia iman kepada kitabullah dengan rukun iman yang 6, tapi dia tinggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Nah, maka tidak akan bersemi. Sebagaimana orang taruh benihnya, kemudian sudah enggak dihirau, enggak dikunjungi, enggak dilihat bagaimana airnya, bagaimana rerumputannya. Tidak begitu cara bertani. Izdada limadhkurihi mahabbatan, maka semakin bertambah mempelajari Alkitab, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, semakin bertambah izdada limadhkurihi mahabbatan, akan bertambah kecintaannya kepada yang diingat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak ada yang lebih baik dari ini, menambah kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ila liqa'ihi istiyaqan, semakin orang itu menambah iman, akan semakin bertambah kecintaannya kepada Allah, dan akan semakin bertambah kerinduannya
untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, istiaq atau syauq atau rindu itu di atasnya mahabbah. Mahabbah artinya cinta, kalau istiaq itu kerinduan. Rindu diterangkan oleh beliau dalam kitab Ighathatul Lahfan, itu firarul qalbi ilal mahbub. Larinya hati kepada yang dicintai. Namanya orang lari, dia nggak peduli kanan kiri. Sementara kanan kiri banyak gangguan, banyak rayuan, ayo ke sini. Terutama fitnah dunia. Nah, maka disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, idza ahabbal abdu liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu. Ketika seseorang itu senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan ketika hamba itu benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kulluna karahatan lil maut ya Rasulullah. Setiap kita ini benci mati, enggak suka mati. Nah, tidak begitu ya Aisyah, kata Rasulullah SAW. Kalau orang itu cinta kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, maka turun malaikat memberikan kabar gembira, menampakkan rahmat, gambaran surga ketika mau matinya. Sehingga dia digambarkan keindahan dan ketenangan, kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada kehidupan dunia yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan dan seterusnya. Maka orang itu memilih yang lebih baik. Itu fitrahnya. Fitrah manusia memilih yang lebih baik. Itu sehingga dia senang sekali ingin segera meninggalkan dunia ini. Dalam hadis lain, orang mukmin itu cirinya, di antara cirinya lebih senang meninggal daripada hidup di dunia, lama di dunia. Itu tadi, karena senang dia gembira, rindu kepada Allah. Ini pun kalau tadi dikatakan untuk memunculkan rasa cinta kepada Allah itu susah, berat. Apalagi memunculkan rasa rindunya. Tapi ini kok dibahas, ya memang bisa. Lihatlah sirahnya para ulama-ulama dahulu. Tinggal kemampuan kita, kemauan kita, hati kita, bagaimana menempa. Nah, bagaimana menjaga hati jangan sampai mudah terpengaruh karena dunia itu fitnah. Nah, ittaqud dunya wa taqun nisa. Hadis banyak. Takutlah pada dunia, takutlah pada wanita. Innamad dunya mata'ul ghurur. Dan seterusnya. Dan tidak ada memang yang banyak memalingkan manusia, yang melemahkan ibadah, melemahkan ilmu, kecuali urusan dunia. Wa idza wata'a fi dzikrihi, apabila nyatu di dalam berzikir, qalbuhu bilisanihi, hati dan lisannya. Nah, ini kan juga perkara yang susah, menyatukan hati dan lisan. Contohnya ketika takbir, padahal Allah katakan aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Tapi kan susah untuk itu. Begitu takbir, biarkan badannya berdiri sendiri, lisan hatinya keluar dari sholat. Itu namanya tidak nyatu. Padahal yang dilihat oleh Allah bukan badannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badannya. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Ternyata hatinya melanglang keluar dari sholat. Nah, apabila bernyatu antara di dalam berzikir, antara hati dan lisan, nasya fi jambi dzikri kulla syai'in, kata beliau akan hilang, akan lupa yang ada di sekitar badannya, terlupakan.
Lihat kisahnya sahabat ya, ketika dipanah, dia salat dipanah, gak merasa. Baru terasa sakitnya ketika selesai salat. Begitu mau dicabut kesakitan, beliau sebentar, aku tak salat. Jadi biusnya apa? Biusnya salat malah. Kenapa begitu? Hati-hatinya menghadap Allah Azza wa Jal, nyatu badan dan hatinya. Nah, wa hafidhallahu alaihi kulla syai'in, maka Allah menjaga dia dari segala sesuatu. Ini sudah nama bahasa orang sufi itu sudah fana, sudah menyatu. Tapi pula bukan seperti yang dipahami oleh orang sufi manunggaling kaula Gusti. Menyatunya antara hamba dengan Gusti, dengan Allah. Kemudian dia merasa sudah terbebas dari agama Allah. Yang halal bagimu, halal bagiku, haram bagimu, halal bagiku. Tidak ada ikatan syar'i. Wa kana lahu, maka dia akan mendapatkan iwadan. Maka zikir itu akan zikir yang selalu zikir ini, kata beliau, iwadan min kulli syai', akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Yang lain sana sibuk menghitung hartanya, dia enggak. Dia zikir, selalu zikir, lebih enak, lebih tenang, lebih bahagia dengan zikirnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, orang-orang pada ngopi, makan roti di pagi hari, sarapan pagi biasanya. Beliau diingatkan, mari ya Syekh, kita sarapan pagi. Nah, sarapanku itu dengan zikrullah, berzikir. Hanya sarapan hati itu jauh lebih tinggi nilainya. Nah, maka ini kata beliau, zikrullah itu menjadi iwat, menjadi ganti bagi orang-orang yang dari segala sesuatu. Bihi yazulul wakru anil asma'i, dengan zikrullah akan hilang wakar. Wakar ini penutup telinga dari mendengar kebenaran. Banyak ayat, orang yang tidak mendapat hidayah, telinganya mendengar, tapi telinga hatinya ada wakarnya. Wakar itu penutup pendengaran hati. Fi qulubihim waqra, banyak ayat. Nah, sehingga oleh Allah dikatakan bukan telinganya yang buta, yang tuli, tapi hatinya yang tuli. Bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Bukan mulutnya yang bisu, tapi hatinya yang bisu. Maka untuk melepas penutup telinga ini adalah dengan selalu apa? Zikrullah. Wal bakam anil alsun, zikrullah itu akan membebaskan dari bisunya lisan untuk menyampaikan kebenaran. Watang qasyi'ul zulma anil absar, dan akan menyingkap kegelapan dari pandangan, hilang sehingga terbuka, kelihatan. Seakan-akan zikir itu merupakan lampu, kalau mobil itu lampunya. Zayyanallahu bihi al-sanataz zakirin, Allah hiasi dengan zikrullah lisannya orang-orang yang selalu berzikir. Yang keluar dari lisannya mutiara yang menyejukkan para pendengarnya, sehingga orang ingin selalu dekat padanya. Nah, sehingga kita sering dapati kaul para ulama itu, kalau nggak ada 3 perkara di dunia itu, maka dunia itu neraka. Yang pertama majelis zikir. Majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Yang kedua
salat malam ya. Yang ketiga apa? Qurana us-salihin, berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang saleh itu termasuk daripada yang lebih menenangkan hati seorang. Di luar itu, di luar tiga ini sudah isinya kesumpekan aja. Kama zayyana Allahu bin nur absaron nadirin. Sebagaimana pandangan itu bisa melihat kalau ada cahaya. Jadi untuk orang itu bisa melihat butuh dua. Mata bisa melihat, dan yang kedua ada cahaya di depannya. Jadi walaupun matanya tidak buta, kalau tidak ada cahaya, maka orang itu tidak bisa melihatnya. Fal lisanul ghafil, maka lisan yang lalai. Nah, kal ainul amya. Fal lisanul ghafil kal ainil amya. Ini terbalik ya. Wal udhunus samma wal yadus salla. Maka orang yang lisannya itu lalai dari zikrullah itu seperti mata yang buta, seperti telinga yang tuli, dan seperti tangan yang cacat. Wa huwa babullahil a'zam. Zikrullah itu merupakan pintu kepada Allah yang terbesar. Dan ini kan gampang bagi kita. Artinya tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga besar. Cukup kita menambah iman, menambah ilmu, mempelajari, selesai buka kitab, dengarkan taklim, dengarkan rekaman. Itu pintu-pintu menuju Allah. Kata beliau, wa huwa babullahil a'zam. Ini adalah pintu Allah yang besar. Al-maftuh, yang selalu terbuka. Bainahu wa baina abdihi, yang selalu dibuka oleh Allah antara dirinya dengan hambanya. Malam apa ini? Yaghluqhul abdu bi ghaflatihi. Selama hamba itu tidak didominasi oleh kelalaiannya. Maka kelalaian kata ulama itu merupakan perkara yang lebih jelek daripada kematian. Karena mati itu hanya memutus manusia dengan dunia. Sementara lalai ini memutus hamba dengan Allah Azza wa Jalla, itu lebih jelek. Nah, maka orang itu akan selalu berhubungan dengan Allah, dengan zikir. Merupakan pintu terbesar, pintu yang dibuka oleh Allah. Selama orang itu tidak dikuasai oleh kelalaian. Maka lalai ini termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal in. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat tadi menerangkan bahwa kebanyakan manusia, ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu di neraka. Qala al-Imamul Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, tafaqqadu, carilah al-halawata, ketenangan hati, fi salasati asya, di 3 perkara. Fi salati, dalam salat,
Ya, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam gimana? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku, penenang jiwaku dengan salat. Wa dzikri, yang kedua dengan zikir, yang ketiga wa qiraatil Quran. Yang belum biasa baca Quran diagendakan dalam 24 jam itu disiapkan waktunya demi jiwa-jiwa kita, diri-diri kita. Itu pintu-pintu surga. Pintu-pintu zikir. Fa'in wajadtum, kalau kamu bisa, maka itu yang diharapkan, yaitu ketenangan hati, kebahagiaan hidup. Wa illa, kalau tidak bisa, tiga perkara ini, sholat susah, zikir susah, hadir majelis ilmu susah, baca Al-Quran tidak sempat, fa'lamu, maka ketahuilah, annal bab mulakun na'udzubillah, bahwa pintu-pintu menuju kebahagiaan tertutup baginya. Soal perkataan beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wabidhikri, maka dengan zikir, yusra'ul abdus syaitan, seorang hamba mampu mengalahkan syaitan. Yusra ini gulat kalau bahasa kita ya. Mampu dengan zikir, hanya dengan zikir, hamba itu mampu mengalahkan syaitan. Nah, maka ketika orang itu mau berdiri salat, ketika qomat, setannya lari, terbirit-birit, sampai kata Rasul kepentut-pentut setannya itu. Mendengar takbir ketika iqamatis shalah. Tapi setelah itu apa? Setannya balik lagi. Balik lagi untuk menggoda orang salat, sampai di Bulughul Maram disebutkan hadisnya, dia narii bulu-bulu dubur itu. Untuk dikesankan, diyakinkan bahwa kamu telah ngentut, supaya sholatnya enggak konsentrasi lagi, pikir ngentut enggak. Itu upaya-upaya syaitan. Tapi itu bisa dikalahkan dengan apa? Zikir. Zikir dalam sholat ya nyatu dengan badan dan hatinya tadi. Tidak dibiarkan badannya sholat sendirian, sementara hatinya keluar dari sholat. Itu pun tidak mudah, menyatukan badan dengan hati. Kenapa? Karena hati itu, kata Rasul, seperti hati itu seperti air yang mendidih dalam kendi. Air yang mendidih dalam kendi itu yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Karena panas. Nah, kalau hati yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, begitu hati selalu goyah, selalu tidak bisa diam. Yang bikin tidak bisa diam hati itu apa? Kalau kendi tadi itu adalah, kalau kuali itu api, kalau hati itu nafsu. Maka penguasaan nafsu itu jihad. Kata Rasulullah SAW, al-mujahidu, mujahid itu siapa? Man jahada nafsahu, orang yang memerangi nafsunya. Karena musuh itu 3, yang 2 di hati, yang 1 di luar. Yang 2 di hati, di dalam badan, yaitu hati, nafsu dan syaitan. Nah, syaitan itu bisa masuk dalam diri. Yang di luar itu kafir dan mujrimin. Kama yusra'u syaitan ahlal ghaflah, sebagaimana syaitan itu mampu mengalahkan ahlul ghaflah, ahlal ghaflah. Nisyan, dan orang yang lupa. Jadi ya, ketika sholat orang ini sudah keluar hatinya dari sholat, ditinggal badannya sholat sendirian, nah itu sudah keberhasilan dari syaitan. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza tamakana dzikru fil qalbi,
Kalau zikir itu mampu tamakun itu kokoh, artinya hati selalu zikir. Fa'in dana minhu syaitan surya. Kalau dia didekati oleh syaitan, atau syaitan mendekati kepada orang yang selalu zikir, surya, maka hati itu akan mampu menepisnya, mampu mengalahkannya. Ketika orang, dalam hadis juga, ketika orang itu keluar rumah ya, baca doa keluar rumah, bagaimana kata syaitan, oh, kita nggak bisa ganggu orang ini, dia sudah dilindungi, diberi hidayah, dilindungi oleh Allah. Demikian juga ketika pulang sampai di depan pintu, itu kan banyak setan-setan yang mengikuti. Tapi kalau orang masuk rumah zikir, baca apa? Salam, nah doa masuk rumah, maka setan nggak bisa, dia bilang, waduh kita nggak bisa masuk, nggak bisa ikut, nggak bisa makan bareng, nggak bisa apa lagi, nggak bisa bermalam. Nah, kama yusra'ul insanu, sebagaimana manusia bisa dikuasai idza dana minhu syaitan, kalau dia dekat ke syaitan. Fayajtami alaihi syaitanan fayaqulu ma li hadza fayuqalu qad massahul insan, dia sudah menguasai manusia. Wa huwa ruhul a'mali shalihah, maka zikrullah itu ruhnya amalan soleh. Jadi amalan soleh belum tentu ada ruhnya. Amalan soleh belum tentu hidup. Maka yang diterima oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang hidup, yang menyatu antara zahir dan badannya. Fa'idha khala al-amalu ani dzikri, kalau amalan itu kosong dari zikir, kana kal jazati allati la ruha fiha, maka itu seperti jasad, seperti badan yang tidak ada ruhnya. Salat sampai salam nggak tahu berapa rakaatnya, imam baca surat apa nggak tahu. Nah, maka di Al-Quran akan beliau terangkan, di dalam Al-Quran ada 10 pengarahan di dalam Al-Quran agar setiap kita bisa mengupayakan hati kita selalu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dilanjutkan ahad depan penjelasan beliau. Mudah-mudahan ini juga mampu untuk meningkatkan hati kita, kesadaran hati kita, dan mengurangi sifat lalai pada diri kita, sehingga kita kondisi selalu stabil, kuat, kokoh keimanan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.